penghormatan kami kepada Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Azhari. Penghormatan kami kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar, Bapak Haji Abarazim SAG. Kemudian penghormatan kepada Imam Syih Masjid Al-Faizin, tentu rahmat. Kemudian Pak Mukim, kemudian Pak Ketua Darul Imarah, Bapak-bapak dan ibu-ibu para penduduk fungsional, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu para penduduk non PNS, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini perkenankan kami melaporkan bahwa acara hari ini adalah acara dalam rangka silaturahim sekaligus pembagian SK penyuluh non PNS yang mulai berlaku 1 Januari 2020 dan insya Allah siap kita bagikan pada hari yang berbahagia ini. Dapat kami laporkan bahwa jumlah penyuluh di Aceh Besar, penyuluh PNS yang fungsional berjumlah 33 orang, yang aktif 31 orang, 2 orang di BKU-kan, adapun diperbantukan 1 orang di Panwas Provinsi, 1 orang di pemerintah Kota Banda Aceh sebagai kepala dinas di Kota Banda Aceh. Jadi kita ada penduduk fungsional 33 orang, 2 orang sudah di BKU-kan, dan hari ini ditempatkan di 20 kecamatan. Berarti ada 3 kecamatan yang kosong penduduk fungsional, yaitu Pulau Aceh, Kota Cerni dan Kota Jantung. Dan ini sudah kita usul ke Kanwil untuk dirotasi, Pak Kabid. Ya, sudah kita usul ke Kanwil untuk dirotasi sehingga dari 31 orang penduduk ini bisa tersebar di 23 kecamatan. Nah, baik kan, Pak? Kemudian penyuluh non PNS berjumlah 189 orang, 180 seluruh dan tersebar di 23 kecamatan. Masing-masing kecamatan ditempatkan 8 orang, kecuali ada beberapa kecamatan seperti Lepung, itu kita tempatkan 6 orang, 6 row. Karena Lepung kampung hanya 6 row ya, 6 orang. Jadi kita cukupkan 6 orang. Kemudian ada beberapa kecamatan lebih dari 8 orang. Jadi kecamatan-kecamatan yang lain di luar yang padat penduduk itu ada 9 orang, seperti Jaya, Darul Imarah, Montasi, Kota Baru, Indrapuri, kalau nggak salah Selimum ya, yang lain-lain. Nah, jadi semuanya 189 orang, dan dari 189 orang ini sebahagian besar wajah-wajah baru. Nah, wajah-wajah baru dengan wajah yang penuh ya, yang penuh keceriaan. Walaupun yang awal wajah baru tapi stok lama. Ya, tapi mudah-mudahan dengan kebersamaan pada hari ini semuanya bisa terus mengabdi sebagai penyuluh agama. Dan dapat kami laporkan kepada Bapak Kakan Kemenak dan Bapak Kabid bahwa acara Urenyo adalah memang permohonan langsung dari Bapak Kakan Kemenak dan juga dari Bapak Kabid. Ada aja kuatnya penyerahan SK dapat dilaksanakan menyeluruh, diundang seluruh penyuluh untuk dalam rangka silaturahim dan juga penyerahan SK. Dan memang acara Urenyo tidak ada dalam DIPA, Pak, hanya dalam anggaran. Maka haji mungkin dengan suasana yang sederhana, kita nyoba ruangan masjid, kemudian mungkin dengan konsumsi yang ala kadar, mulai kemaah yang sebesar-besarnya. Walaupun dalam DIPA kita di seksi Bimas ada beberapa kegiatan yang tahun ini mudah-mudahan ini berkaitan dengan penyuluh. Terutama ada pembinaan penyuluh dalam hal konten dakwah media sosial. Itu kita di Aceh Besar dalam DIPA ada 4 angkatan, Pak. Ada 4 angkatan dan insya Allah akan segera kita laksanakan. Kemudian juga kita akan melaksanakan pemilihan penyuluh teladan. Ini sudah sampai surat dari Kanwil yang akan kita laksanakan paling telat April sudah kita laksanakan. Jadi penyuluh teladan PNS dan juga penyuluh teladan non PNS. Kemudian yang lain-lainnya mungkin nanti akan langsung digambarkan ataupun akan disampaikan oleh Bapak Kakan Kemenak ataupun oleh Bapak Kabid. Jadi ini saja laporan dari kami dari seksi Bimas Islam.
selaku penanggung jawab kegiatan yang juga menaungi seluruh penyuluh di Kabupaten Aceh Besar. Dan terakhir kami harap kepada Bapak Kakak Kemenak untuk dapat menyampaikan sambutan dan arahan, dan juga nanti bersama dengan Pak Kabid Penaisawa dapat menyerahkan SK secara simbolis. Mungkin nanti SK simbolis hanya sekitar 12 orang, sementara yang lainnya menyusul. Dan tadi kami sudah verifikasi, Pak, ini ada 2 orang tidak ada SK-nya, dan sudah kita konfirmasi ke Ampun, mungkin apakah salah dalam input kemarin sehingga 2 orang belum ada SK. Jadi mudah-mudahan yang belum 2 orang ini akan segera kita susul. Jadi baik sampai UHT SK pasti ada. Mungkin kadang Pak, karena baru kebetulan peralihan Bapak Kakanwil, jadi mungkin proses pembuatan SK kita kebut ya dari semua kabupaten kota. Jadi mungkin si 2 yang tertinggal. Jadi demikian laporan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kasih Islam yang sudah menyampaikan laporan. Selanjutnya acara sambutan serta arahan dari Kepala Kanwil Kemenak Kabupaten Aceh Besar, Bapak Haji Abdul Razif SAG. Kepada waktu dan depan kami persilakan dengan segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memberikan kita kesehatan lahir dan batin. Selawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah Allah, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Yang kami hormati Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili Bapak Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Bapak Dr. Andes Haji Azhari yang juga sebagai penyuluh non-PNS Kabupaten Aceh Besar tahun 1997. Selamat datang di Aceh Besar. Dan beliau ceritakan ke saya waktu itu honornya 60.000, ambil honornya ke Janto, dan begitu pulang ambil honor, turun di Simpang Janto makan gulai kambing. Nah, itu sejarah masa lalu. Yang kami hormati Bapak Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh, Bapak-bapak Kepala KUA, penyuluh PNS, teman-teman saya, penyuluh non-PNS, juga ada teman-teman saya sini, malah ada teman saya satu kelas, Bapak Ibu hadirin dan hadirat, istimewa Imam Besar Masjid Al-Faizin yang juga penyuluh di sini di Kecamatan Darul Imarah. Bapak Ibu yang kami muliakan, tadi sudah disampaikan bahwa paling tidak tahun ini ada satu inovasi dari Kementerian Agama, perubahan SK sudah 5 tahun ya Pak Kabid. Ini satu hal yang sangat berharga, 1 kali pemilu, dan nanti menjelang pemilu sekali lagi akan digodok. Tapi di tengah-tengah itu ada PAW, penggantian antar waktu apabila mengundurkan diri. Makanya kemarin ada cadangan, kami buat cadangan, ataupun kinerjanya tidak baik. Ini yang evaluasi adalah Pak Kasih Bimas Islam, Kepala KUA dan penyuluh fungsional.
Makanya teman-teman harus punya hubungan yang rutin dengan kantor urusan agama kecamatan. Di luar kita boleh punya profesi yang lebih dari kepala KUA, yang lebih dari kasih. Tetapi dalam hal ini kita tetap ke KUA dan ke penyuluh fungsional PNS. Garis koordinasinya begitu. Kemudian absensinya, fingerprintnya itu di kantor KUA. Laporannya itu juga melalui penyuluh fungsional PNS dan ke KUA. Sering-sering ke KUA, apalagi kalau ada pernikahan. Pada hari itu hadiri saja ke KUA. Kalau ada acara nikah, pasti di situ ada rame-rame dan minum-minum kopi dan kue, serta ada bimbingan untuk pengantin. Kemudian lembaga binaan. Lembaga binaan kita berada di posisi lingkaran Banda Aceh. Jadi binaan kita itu banyak sekali. Jadi mulai dari instansi TPA, TPQ, Majelis Taklim, kemudian panti asuhan, kemudian remaja masjid, pramuka, remaja Palang Merah remaja, kemudian juga LP, PL ada, LP nggak ada PL, LP ada ya, LP, kalau PL itu udah proyek, ada LP, ada masyarakat transmigrasi, ada masyarakat terluar, ada masyarakat terdalam Pulau Aceh, terluar, terdalam, terdepan, enggak terdepan, terjauh. Mana Pulau Aceh? Hadir. Alhamdulillah 1-2 orang. Nih, jadi banyak sekali binaan kita yang sekarang sudah jalan, dan malah ada yang punya lembaga sendiri. Jadi nggak payah kemana-mana, dia ngajar di TPQ sendiri, lalu buat laporan, digaji oleh pemerintah. Selanjutnya laporan itu tiap bulan. Tanggal apa tuh Pak Khalid? Tanggal 5. Pengamprahannya sekarang nggak payah lagi naik ke Janto, nggak payah lagi makan kuah si kameng di simpang Janto. Sudah online, sudah transparan. Jadi begitu pemerintah sudah memfasilitasi para penyuluh yang terhormat. Selanjutnya ada 3 fungsi utama penyuluh agama. Pertama adalah informatif. Salah satu tugasnya menyampaikan pesan-pesan agama, dan pesan-pesan ini dimasukkan juga pesan negara. Pesan agama sudah ada ilmu dari Bapak Ibu, tapi pesan agama, pesan negara, garis lurus kita berada di bawah Menteri Agama. Bapak Menteri kita sekarang jenderal. Jadi dalam menyampaikan pesan agama jangan radikal dan jangan provokatif. Yakni fungsi informatif itu adalah menyampaikan dengan bahasa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik ditampilkan di tengah-tengah manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, beriman kepada Allah. Jadi caranya bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan bijaksana. Kemudian bermujadalahlah, berdiskusilah dengan mereka secara baik, dan sampaikan pesan-pesan pendidikan, pesan-pesan dakwah secara baik. Tidak mesti frontal, tidak mesti radikal. Selama amar ma'ruf umat bisa menjadi baik, rasanya tidak perlu nahi mungkar didahulukan di dalam dakwah. Selama bisa bicara lemah lembut, tidak mesti berteriak lantang dan bertegang leher, lalu saling memaki dan menghujat. Selama masih bisa saling merangkul, tidak mesti
mesti saling memukul. Selama masih kita bisa mengajak, tidak mesti saling mengejek. Selama masih kita bisa membawa jarum dan benang untuk menjahit hati umat yang terkoyak, tidak mesti membawa gunting merobek-robek hati umat yang sudah terluka. Selama masih bisa membawa cangkul, menanam bibit-bibit persaudaraan, tidak mesti membawa gergaji lalu memotong-motong informasi, menggergaji informasi, mengkotak-kotakkan masyarakat. Selama masih bisa membawa air zam-zam untuk menyejukkan hati umat yang sedang panas, tidak mesti membawa bensin dan lem cap kambing untuk membakar kemarahan hati masyarakat. Saya rasa ini yang dimaksud dengan fungsi informatif. Yang kedua adalah fungsi edukatif. Penyuluh ini lebih hebat dari profesor. Profesor itu dia banyak tahu tentang yang sedikit, tapi penyuluh ini sedikit tahu tentang yang banyak. Pokoknya apa aja dikasih judul, penyuluh ini bisa semua. Tapi kalau profesor dia satu judul aja, bidang profesinya yang dia tekuni. Karena saya pernah ngajar manasik. Di situ ada seorang profesor guru besar, namanya rahasia perusahaan. Nah, ketika jamaah bertanya, Pak bagaimana nanti di haji begini-begini, apa saya jawab? Jamaah tenang, di dalam rombongan ini ada profesor. Nanti di Mekah kalau kurang jelas tanya sama profesor. Dia menunduk. Besok ditanya lagi, saya jawab itu lagi. Hari ketiga ditarik saya keluar. Jangan ustaz bilang lagi tanya sama saya ya. Saya nggak ngerti haji ini tahu. Saya yang ngerti di bidang profesor saya, dia bilang. Ini kalau ustaz ulang sekali lagi nanti awas. Kanjai nak jemaah. Karena mumpung dalam haji ya. Nah, jadi kalau bapak ini semuanya tahu. Fikih tahu. Psikologi masa tahu. Psikologi jiwa tahu. Filsafat tahu. Semuanya tahu. Akidah tahu. Jadi ini yang dimaksud dengan fungsi edukatif. Yang ketiga terakhir adalah fungsi konsultatif. Ada persoalan di masyarakat kita selesaikan secara arif dan bijaksana. Ada seorang bapak bernama Mukhlis membeli sebidang tanah kepada Pak Abdullah. Setelah transaksi, Pak Mukhlis mencangkol di tanah itu. Waktu dia cangkol-cangkol, dia dapati emas di dalam tanah. Rupanya Pak Mukhlis ni namanya Mukhlis, artinya ikhlas. Begitu dapat emas, dia pergi ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, ilun lemlo lampuh baron tanah. Nyo namu temu dalam jual beli ilun hana muhnyo. Ucap kedon. Rupanya Pak Abdullah ini artinya hamba Allah. Baik, ilmunya kalau pulau nyan hak ron. Apa yang ada di dalam itu adalah milikmu. Tidak. Ribut mereka berdua. Ini ribut karena untung, orang ribut karena rugi. Jadi bagaimana caranya? Ilon han cit. Mudah-mudahan tamitalah konsultan, yakni penyuluh agama Islam. Nya berkibarnya kamu kalau jual beli bertemu. Penyuluh ini namanya Arif, Pak Arif. Arif artinya bijaksana. Pukul le penyuluhnya, pakan susah tak le. Pak Abdullah na agam na. Pak Mukhlis na ina nasi. Jodoh dua nyanyi ke jiname. Oh menyembunan kapah juga. Nah, ini artinya adalah fungsi konsultatif, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Terima kasih, mohon maaf, selamat menikmati dan menjalankan tugas. Semoga Allah meridai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.